Di hari Minggu kemarin itu terjadi kejutan. Apa? Di mana Dewa kalah di kandang sendiri. Betul. Tapi yang berikutnya yang mengalahkan itu kali ini adalah Ransimba Bogor yang sebelumnya kalah sama Tangerang Hawks. Lagi-lagi masalah venue. Setelah minggu lalu kita bahas Bogor kota hujan. Terus bocor. Sekarang tidak bocor. Tidak bocor tapi lembab katanya. Iya tapi menyebabkan lembab. Kelicinan. From the bench, balik lagi Ogi dan Ujo buat cadanganers. Kalau lu yang baru nonton, sebenarnya ini juga baru sih, kita baru memulai minggu lalu ya. Baru minggu lalu, nggak sengaja itu juga duduk, terus ada kamera ngapain ya? Syuting ah. Wow, terlalu iseng. Iya, lagi-lagi kita ingetin kalau misalnya lu masih mau dengerin juga di Spotify, masih bisa teman-teman. Ya, jadi tayangannya kita, audionya kita bisa dengerin di Spotify, di podcast Pemain Cadangan. Jadi silakan juga di follow juga Spotify-nya. Terus juga kalau lu di sini nonton ya di subscribe lah Pemain Cadangan TV, share ke teman-temannya. Siapa tahu berguna apa yang kita sampaikan. Kalaupun tidak berguna, ya nonton aja. Lebih banyak kadang gini loh, misalnya orang nonton misalnya infotainment, berguna gak berguna kan dia nyalain terus sama orang. Ya nggak sih? Bener. Ditonton untuk beberapa orang nggak berguna. Iya nggak sih? Nonton infotainment tapi untuk ibu-ibu. Dia juga harus tahu itu masalah perang kosmetik itu gimana. Doktif dan lain-lain. Gila, tahu banget Ujo. Iya. Kita bahas lagi IBL. Seru banget. Di minggu kemarin ya. Minggu lalu kita sempat datang ke satu pertandingan. Minggu ini kita enggak. Betul. Iya benar enggak datang. Tapi yang pasti pertandingannya ternyata tensinya jadi naik banget. Apalagi di pertandingan terakhir, di hari terakhir penyelenggaraan di hari Minggu kemarin itu terjadi kejutan. Apa? Di mana Dewa kalah di kandang sendiri. Betul. Dewa berarti udah kalah 2 kali. Wow. Kenapa kita bilang mengejutkan? Karena gini, Dewa ini semua orang ngomong calon juara, Pelita Jaya, SM, Dewa. Iya, hanya 3 itu yang selalu diomongin semua orang. Ya. Gitu. Jadi pada saat Dewa udah kalah 2 kali, baru di minggu kedua. Iya, ini menjadi catatan. Ada apa nih dengan Dewa? Maksudnya gini, pertama memang yang mengalahkan adalah Satria Muda. Calon pokoknya salah satu yang tinggi deh ya. Ranking-ranking tinggi. Tapi yang berikutnya yang mengalahkan itu kali ini adalah Ransimba Bogor. Yang sebelumnya kalah sama Tangerang Hawks. Rans ini benar kan? Iya sama Tangerang Hawks. Sedangkan Tangerang Hawks itu baru sama sebelumnya kalah. Rans pokoknya kalah sebelumnya 2 kali kalah deh. Iya. Gitu. Makanya kayaknya ngelawan Dewa udah kayak nothing tulus ya. Iya. Hajar aja lah gitu loh. Betul, karena kan maksudnya lu lawan Dewa di kandang Dewa. Wow, gitu. Berani-berani ya di kandang anak Dewa ya. Nah, gua nonton sambil makan seafood. Nggak usah, itu sih nggak penting. Itu nggak penting. Nggak penting. Ngumpul sama istri gue. Nggak, itunya nggak penting. Pokoknya lu nonton. Itu ada kepiting. Nggak perlu. Oke. Nah, es jeruk sih enak. Jadi gue sambil nonton karena ya buat gue ini juga salah satu pertandingan yang seru lah ya. Karena bagaimana satu mau bangkit gitu ya. Sedangkan Dewa juga kita tahu di kandang juga dia. Kita tahu bagaimana rekor Dewa di musim lalu. Ya. Kalau nggak salah hanya 1 kali, pokoknya lumayan panjang, meyakinkan banget lah, ya meyakinkan banget, gitu. Betul. Jo, lu melihatnya bagaimana? Kalau gue sih gini, pasti komentar gue tidak banyak berbeda dengan video gue yang sebelumnya, yang waktu gue ketemu Coach Pablo. Apa? Rotasi? Iya, kalau buat gue tetap rotasi. Tapi justru gue baru mau nelpon lo loh. Iya apa? Kayaknya didengerin deh ide lu. Soalnya di awal-awal Christian Tim main. Iya tahu. Buat gue itu bagus. Tapi gini, kalau cuman main, terus setelah itu. Iya enggak sih. Jadi sama kayak waktu itu Patrick Nicholas juga di awal dimainin waktu itu. Setelah itu nggak dimainin. Dio Tirta nggak dimainin. Iya. Sedangkan Dio Tirta di game sebelumnya waktu Dewa mengalahkan siapa Jo? Apa? Terakhir sebelum kalah sama Rans. Wait. Dewa itu mengalahkan sebentar. Ini nih, mengalahkan Borneo. Nah, 111-100. Itu adalah satu game pertama yang sampai tembus 100. Iya betul. Yaitu lawan Borneo. Borneonya 100, Dewanya 111. Betul. Nah, kita bahas Dewa dulu. Oke. Dewa buat gue tadi ngomong Dio Tirta, gue bahas dulu ada lagi nih. Dio Tirta akhirnya lawan Borneo dimainin lagi terakhir.
Dan dia langsung 3 poin dan langsung 2 poin. Gitu. Dan Dio Tirta bukan pemain yang gak bisa defense. Menurut gue tetap aja ini orang sebenarnya harus bisa dimanfaatkan. Kalau ngomong rotasi gue tuh gini, aduh, so tau banget lah gue. Lu so tau banget. Nah tapi lu kerasa nggak? Contoh ini dari game sebelumnya, gue coba menganalisa so tau adalah lawan Borneo sempat unggul 20 poin dia. Terus kesusul. Iya. Karena waktu 20 poin gue lihat lah pemain ini gak diganti-ganti loh, pemain Dewa. Capek. Nah masalahnya bukan di offense saudara-saudara, tapi pada saat defense lu udah capek. Turun ya. Makanya akhirnya disusul lagi. Pada saat disusul, apakah Dewa akhirnya berani memanfaatkan pemain cadangannya? Tidak. Enggak, ya tetap aja gitu lagi. Iya. Capek juga gitu loh. Dan ini menurut gue juga terjadi sama di kemarin di Rans. Lawan Rans. Iya tetap kalau buat gue. Ya terlepas dari nanti kita akan bahas Ransnya ya. Lagi satu respect buat pemain-pemain senior yang sudah banyak berkontribusi untuk basket Indonesia. Ada Arki, ada Hardianus, ada Caleb gitu. Iya. Tapi pada saat mereka harus bermain terus dengan intensitas tinggi, dengan minute yang banyak, kayaknya akan ada dropnya ya. Bukan gue ngomong kalian nggak bisa, tapi pasti. Ya coba ngangguk ya kalau bener ya, Arki, Caleb, dan Hardianus. Enggak kan kelihatan dong. Oh iya. Kebayang nanti kameranya gitu sendiri. Sumpah gue ngeri. Kalian diseratin bentar untuk diganti. Setelah itu mulai main lagi gitu loh. Kalau gue ya, apalagi tiba-tiba harus pertandingan harus ketat kemarin lawan Borneo. Walaupun gini Logi, kalau misalnya itu pendapat lo masalah rotasi, tapi gue juga mengerti pasti ada beberapa orang dalam hal ini adalah pelatih yang tipenya memang kalau misalnya dia percaya punya kepercayaan tapi hanya sama orang-orang tertentu aja, itu sih sebenarnya hak prerogatif juga ya. Nggak apa-apa. Benar sih. Tapi sebenarnya gini, pertandingan ini menjadi seru ketika intensitasnya naik dari Rans yang tidak kunjung tidak kunjung kendor. Sedangkan ini mengendur ya. Maksudnya gitu kan. Rans kemarin defense-nya bagus sekali. Ditambah ngototnya. Ya di luar sekarang kemarin si Fullerton. Sebelumnya KJ Buffett selalu main bagus. Kemarin si Fuller yang main bagus. Iya. Gitu. Fuller 38 poin. Wow. Jadi buat gue kemarin walaupun Rans menangnya hanya tipis ya 2 poin. Sorry ya itu, tapi buat gue kalau lihat dari pertandingan keseluruhan emang layak untuk Rans bisa menang dari Dewa sih. Sebelumnya banyak juga yang mengkritik Devon bermainnya gitu, tapi Devon Van Nostrand tapi akhirnya Devon menurut gue bisa bermain sangat baik. Terus juga pada saat dirotasi sama Fatur juga ya menjalankan tugasnya lah ya. Menurut gue ya. Ya tapi ini sih sebenarnya tetap menjadi serunya dan permasalahannya juga suka kelihatannya bahwa gini, siap nggak nih para pemain lokal ini main di intensitas itu gitu loh. Kalau gue sih ngelihat nggak bisa memang masih banyak atau memang sudah sewajarnya para pemain impor ini diperas oleh klub. Ya gue udah bayar mahal, kapabilitas lu pasti lebih tinggi dibandingin pemain-pemain lokal, jadi diperas tuh. Tapi gini, kalau gue sih ngelihat bahwa di akhir-akhir walaupun tidak buruk, tapi memang kondisi dari Solano dan juga Jordan Adams turun, capek. Jordan Adams capek dan nembak terus juga loh. Betul. Iya kan? Iya. Sedangkan yang satu lagi tidak terlalu mendapatkan menit ya. Padahal Jordan Adams hampir jadi pahlawan ya kan, 3 poin yang gila. Emang kalau kualitas sih Jordan Adams sih udahlah ya. Buat gue ya kalau ngomong yang terbaik ya Jordan Adams sama KJ McDaniel sih di IBL ya. Ya belum lihat lagi sih. Cuma buat gue kalau kita lihat dari musim lalu gitu loh. Jadi cuman tinggal bagaimana si lokal kemarin kalau dari Rans Itun berani bagus. Terus ada siapa lagi ya kemarinnya menurut gue ya. Di pertandingan sebelumnya lumayan gue lumayan rada-rada penasaran sih sama coach Anthony Garbelotto. Bagaimana dia juga memanfaatkan pemain-pemain lokalnya. Galang tuh diberikan kesempatannya lumayan lama loh, minutes play-nya panjang gitu. Benar. Sedangkan menurut gue kadang juga mismatch-nya banyak juga sama Galang gitu. Selain Galang
sama kalau di sama asing emang kalah size tapi strong gitu ya. Lumayan tapi ngotot. juga banyak missnya di situ. Iya, justru draw fallnya gampang banget ya. Terus bagaimana memanfaatkan? Ya gue lagi-lagi menyebut Danny Ray. Danny Ray ini menjadi top scorer di Tangerang Hawks. Tapi di sini belum kelihatan hilalnya. Iya. Tapi waktu kemarin sebelumnya kalah sama Tangerang Hawks, Danny Ray sempat membuat 3 poin, terus 2 poin, terus 3 poin. Terus setelah itu dia gagal, terus diganti, terus nggak dimainin lagi. Nah itu juga gue kadang-kadang yang pelatih yang tahu, apakah nanti pelatih bilangnya kayak waktu itu gue ngobrol sama Coach Pablo, dibilang nggak bisa gue mau mainin siapa karena ntar mismatch. Iya. Ya itu emang gimana pilihan sih. Iya. Tapi memang sedikit mengejutkan kemarin kalah di kandang sih kalau menurut gue untuk Dewa ya. Gue jujur kaget. Gue kaget banget. Pengen tahu. Terlepas dari gini, Fullerton 38 poin itu juga gue kaget. Kenapa bisa seleluasa itu ya dia gitu ya. Iya. Apakah dia lagi harum banget tuh tangannya atau segala macam gitu. Emang. Tapi 38 loh teman-teman. Iya. Banyak juga komentar dan emang kita bisa ngelihat sih yang tidak berubah dari Dewa. Ke orang yang mungkin sedikit mengerti basket atau ngikutin adalah defense. Nggak berubah ya? Dewa iya. Nggak berubah ya Gia? Menurut gue sih ya dia tim offense. Dia bisa 100 sampai 120, bisa 130 poin. Ya tapi sebenarnya dia juga bisa kemasukan 100. Nah itu yang jadi PR sebenarnya ketika dia misalnya 111 lawan Borneo gitu ya. 111 tapi Borneo bisa memasukkan 100. Iya. Itu sih kalau menurut aku ya berarti defense jadi masalah menurut gue. Defense-nya adalah gini bukan ya ini mungkin tipe-tipe run and gun zaman dulu loh, zamannya Phoenix. Jadi dia masuk juga defense-nya juga jelek. Iya, masukin banyak, kemasukan banyak. Jadi gak juara. Dan gak juara gitu. Nah itu harus hati-hati tuh. Tapi jangan doain. Ya gak didoain, cuman maksudnya itu jadi contoh. Catatannya. Oke. Enough about that. Sekali lagi terima kasih. Dan itu juga di passing dari Van Ostrom kepada Fuller itu one of the best penutup ya. Dia emang minta kayak step back, dia set, dribble, step back. Sedangkan Fuller dia passing. Fuller bilang minta dia langsung. Bagus. Yang menjadi perhatian gua Gi minggu lalu adalah tim kita nggak jadi tanding nih di Bali. Prawira. Aduh. Ini kita bahas deh bagaimana ternyata lagi-lagi masalah venue. Setelah minggu lalu kita bahas Bogor kota hujan terus bocor. Sekarang tidak bocor tapi lembab katanya. Iya, tapi menyebabkan kelicinan. Iya. Menurut gue pasti IBL sudah menyampaikan kok apa aja yang harus dilakukan segala macam. Tapi juga bahkan sudah kita baca WhatsApp-nya kan ini WhatsApp dari IBL. Oke. Karena dia ke IBL dulu ya. Iya. Udah datang. Udah langsung gue. Dikirain lu datang ke IBL dulu. Jadi ini penjelasannya. Iya. Bagaimana soal pertandingannya adalah jadi pertandingan ini dilakukan adalah di Bali sebagai hostnya. Sabtu 18 Januari 2025 jam 8 malam. Penyebab yang bisa terjadi lapangan Gor Merpati telah dilakukan assessment oleh technical delegate. Iya. Terakhir pada 23 Desember. Oke, sebelum Natal ya. Ya. Gor Merpati melakukan renovasi pengecatan lapangan di mana membuat permukaan lapangan ketika dalam kondisi humid atau lembab sangat tinggi menyebabkan pori-pori lapangan tertutup dan tetesan keringat pemain yang over saat kondisi panas dan meningkatkan kelembapan. Kondisi kemarin bukan disebabkan karena kebocoran gedung. Jadi bukan ya? Jadi bukan kebocoran gedung, tapi lembab dong. Ya tadi lu bilang sih lembab itu. Humidity-nya. Sebenarnya sudah aman tapi ternyata dengan keringat yang begitu banyak gitu ya. Pasti ya namanya main basket. Iya gitu benar. Kecuali kalau panas banget langsung ke atas sekali lagi. Makanya lu harus bikin di lapangan tuh kayak restoran Korea. Apa? Yang penyedotnya. Iya gitu. Nah terus kenapa tidak WO? Nah ini mungkin ada juga yang nanya. Iya. Pertandingan seperti dijalankan dan persyaratan WO adalah kalau salah satu tim tidak mampu hadir di lapangan dengan jumlah pemain tertentu kan enggak ya? Enggak. Apakah ini disebut force major juga bukan di dalam peraturan pelaksanaan IBL gitu loh. Sanksi dan peraturannya gimana? Pertandingan ulang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaksana. Oke, berarti dalam hal ini adalah Bali. Iya, ini cadangan pengembalian tiket secara penuh sebagai konsekuensi dari pelaksana serta penilaian performa nanti pastinya, ya kan? Terus bagaimana dengan tiket yang telah dibeli wajib dikembalikan secara penuh oleh panitia pelaksana yaitu tim home, itu tim
Bali. Iya, Pak. Kapan rencana pertandingannya diulang? Yaitu tanggal 12 tanggal 12 Februari di Gor Purnakrida pindah. Nah, ini kita jadi bahasan nih tadi kita pas datang. Bali ini kalau sampai di postpone yang IBL ya baru sekali. Tapi gue ingat di pertandingan sebelumnya pun juga sempat ada berhenti. Ini karena licin juga. Tapi sempat berhenti berapa lama? Iya. Bali lawan Hang Tuah. Itu ada berhenti juga. Betul nggak ya? Iya. Betul harusnya. Nah itu ada berhenti berapa lama? Itu juga sama karena licin tapi akhirnya udah. Nah kita tuh tahu karena jujur belajar dari CLS waktu itu ABL. Iya. Sama di Gor Kertajaya juga licin. Tapi kita tahu bagaimana mau tidak mau mereka harus beli si alat blower ya. Blower. Yang ke bawah itu. Iya, blower tuh yang banyak justru ya. Iya. Yang biasanya dipergunakan untuk mengeringkan karpet koridornya hotel. Oh iya. Tahu kan? Iya. Nah seperti itu. Sering cek ini. Oh ya, oke. Nah, ya kan project kalau nyanyi di luar di hotel. Nah tapi pada dasarnya gini ya, cadanganers memang gini, kita tahu bahwa kenyataannya bahwa ini sudah sedemikian rupa persiapan yang dilakukan oleh panitia dalam hal ini adalah IBL dan juga para hostnya. Yeah. Tapi ini juga ternyata menunjukkan bahwa kualitas dari tempat penyelenggaraan atau venue ini dari satu tempat ke tempat lain itu berbeda-beda Gi. Betul. Tempat gua. Iya. Nah ini yang belum bisa disamakan belum ada standarnya. Kalau misalnya nih kayu lapangannya aja beda-beda semua. Ya, pasti. ada yang masih vinil, ada yang kayu, ada yang udah karpet dan lain-lain itu beda. Iya. Terus kedua ada yang punya provinsi, ada yang punya sendiri, ada yang penyewa swasta, ada segala macam. Nah tapi adalah hal-hal kayak gini rasanya dulu gue lupa masa eventnya di mana Bali itu terkenal dengan permasalahan kehumitan itu. Betul pernah terjadi ya. Pernah terjadi sehingga berhenti juga tuh turnamen. Tapi itu di zaman dulu. Zamannya ABL ABL yang ala kita. Abal-abal. Ya ABL ala kita. Iya. Nah itu juga sempat berhentiin. Gue lupa lapangannya. Itu di lapangan Liga Bali. Liga Bali. Nah ada licin juga. Nah berarti gitu loh. Ada beberapa venue yang harusnya dengan kenyataan seperti ini bisa mau dipakainya adalah untuk tingkat yang lebih tinggi, harus bersiapnya mungkin kalau tidak saja blower ya berarti belum semuanya pakai air conditioner ya. Bisa jadi betul ya. Benar. Belum pakai semuanya pakai AC. Kalau kemarin Gor Merpati ya? Merpati. Iya, Gor Merpati itu gue tahu panas banget. Iya, kan gue pernah ada pakai AC. Gak pasti panitia udah pakai AC standing, gua tapi tahu. Mungkin emang untuk pertandingan kelas profesional yang keringatnya juga banyak. Iya betul. Kayaknya gak cukup kali 10 kayaknya lu harus 100 kali. Iya. Kalau iya bener gak sih? 100 biji mungkin. Lebih banyak dari penontonnya nanti. Tiketnya dimalin. Kenapa tiketnya kok mahal? Belum nyewa AC. Ya tapi mau gak mau ini yang emang harus dipikirkan sih secara matang. Dan 2 kejadian di Bali dan di Bogor di 2 minggu pertama ini pasti jadi pelajaran buat semua tim home. Betul. Karena nanti yang rugi pasti home. Yang dirugikan pasti kalian juga yang home. Jadi alangkah baiknya benar-benar dipersiapkan secara baik. Walaupun mungkin dalam tanda kutip ya pengeluarannya di awal ya gitu ya. Tapi demi kebaikan gitu loh. Jadi semoga contoh kita ngingetin KBS pernah licin waktu tahun lalu sama Rans. Oh iya pernah. Iya kan? Nah itu mengingatkan bahwa memang secara histori Sritek atau Gor Bhinneka Sritek itu memang dari dulu permasalahannya kan ada pakai ventilasi dan lain-lain licin atau tempias atau apapun itulah namanya lah. Iya. Terus gue nggak tahu nih yang sekarang belum adalah Satya Wacana kan lapang baru ya nantinya kalau nggak salah bukan di Semarangnya di mana gitu. Nah itu juga. Dan kita ingin lihat juga nanti lapang barunya dari Ciracas tuh Hang Tuah Sumantri Brojonegoro yang dipergunakan oleh Pelita akan seperti apa? Mudah-mudahan lebih siap lagi. Gitu. Ciracas Hang Tuah ya? Hang Tuah juga. Makanya semoga kejadian dua buat gue bukan ini bersyukur sih kalau gue bersyukur ada kejadian kayak gini jadi pelajaran sebenarnya buat semua tim. Iya benar-benar ya apapun itu yang punya lapang sendiri atau enggak gitu ya. Sama harapan dari kita sih adalah bagaimana ada beberapa tim yang sudah benar-benar mempersiapkan si entertainmentnya. Jadi entertainmentnya ini jangan cuman itu aja gitu. Walaupun aduh kah emang udah ada satu owner yang telepon gue bahwa apa dia sebutannya
Gila apa? Berdarah menjadi menyelenggarakan tim home. Iya, gitu loh. Tapi ya lagi-lagi kita ingetin juga, ayo kita support tim-tim kesayangan kita dimanapun di kota kalian gitu, untuk datang langsung untuk beli tiket gitu. Betul. Apalagi yang sambil kita ingetin juga, IBL kan nanti mulai minggu ini berarti sudah pertanggal 25. Iya, pertanggal 25 harus member. Nah, ini sebenarnya gini. Kita bikin member juga yuk, Cuk. Nggak usah, member apa? Nggak apa-apa lah, nanti kita ya pelan-pelan maksudnya. Boleh nggak kita kalau boleh dong. Kita ya murah kok. Iya, kita murahan kok. Yang IBL kan berapa 20.000 ya kalau nggak salah. Kita 19,5. Tapi yang pasti gini, kalau misalnya ini adalah masukan ketika IBL ingin menerapkan yang namanya berbayar, berarti semua yang perangkat yang ada di dalam IBL termasuk para klub dan juga para pemainnya harus punya tanggung jawab bahwa sebenarnya orang udah rela mau bayar, berarti kualitas pertandingan, kualitas entertainmentnya harus lebih tinggi lagi. Betul. Gitu. Are you ready? Kita sih ready. Kita sih ready dong, diundang.